Selamat datang di sesi kuliah online ya untuk mata kuliah perpindahan panas. Nama saya Putro Sambegoro. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sirip. Ini adalah soal-soal yang sudah dibagikan kepada kalian ya hari Rabu yang lalu. Dan juga sudah kalian coba kerjakan sendiri. Nah, peran dari video ini tentu saja untuk membantu lebih jauh tentang pemahaman kalian terhadap topik sirip ini. Ya, jadi ini soalnya ada 5. Ya, yang pertama ini ada sebenarnya mungkin mirip-mirip solar water heater ya. Jadi Anda ambil panas dari matahari, kemudian panasnya ditransfer ke air. Air itu kemudian Anda gunakan untuk mandi dan sebagainya ya. Ini masalah yang sederhana. Yang diminta adalah kita fokus ke absorber plate-nya. Ya, absorber plate-nya yang Anda bisa baca sendiri di sini. Ini nomor 1. Nomor 2 kita pindah ya. Ini turbin. Ya, turbin blade. Kemudian kita diminta sekali lagi ditanya nih kalau kita sekarang. Itu turbinnya nanti lebih nggak dari 1050 nih kalau saya tidak salah ya. Lebih nggak nih dari 1050 derajat Celcius. Jadi seperti itu yang ditanyakan. Jadi kan pada akhirnya sekali lagi kita perlu tahu temperatur maksimum di blade-nya berapa, alias temperatur distribusinya di blade-nya berapa ya. Kemudian juga kalau kita ingin mendinginkan ya, si panasnya itu berapa yang harus kita transfer ke ke coolnya ya. Tapi sama ini ada turbine blade yang kemudian akan kita modelkan sebagai sirip ya. Anda bisa langsung tebak lah. Kemudian nomor 3 sekarang ini Anda punya suatu kasus saja sederhana rectangular fin. Kemudian Anda bandingkan untuk kasus A, B ataupun infinite fin. Ya, saya juga lupa sebenarnya kasus A atau B di buku Incropera itu kasus apa. Nanti bisa kita lihat, tapi masih sama sirip dengan boundary condition yang berbeda-beda. Kemudian ditanya propertiesnya atau fitur-fitur seperti berapa perpindahan panas per unit lebarnya, berapa efisiensi, effectiveness-nya berapa, thermal resistance, dan pada akhirnya tentu saja temperatur ya. Kemudian nomor 4 ini ada 2 sirip ya. Kemudian materialnya beda, dan sekarang ditanya dari kalau kita bisa ngukur distribusi temperatur siripnya dengan material yang beda tapi dengan panjang, geometri, boundary condition yang sama, berapa nanti thermal conductivity dari siripnya. Jadi ini salah satu sebenarnya soal nomor 4 ini merupakan salah satu metode pengukuran thermal conductivity ya, yang cukup powerful ya, karena kita tidak perlu mengukur power sebenarnya kalau di nomor 4 ini. Nah, yang nomor 5 ini fin array. Jadi masih sama fin, cuma sekarang dimodifikasi sedikit. Soalnya kalau kita punya
array, punya susunan sirip-sirip. Nah, ini dibuat sedikit lebih menarik, anular ya sistemnya, terus panjang mengikuti panjang tubnya. Kemudian ditanyakan berapa efisiensi dan effectiveness-nya berapa, dan juga kalau ditentukan ada 125 sirip per meter, tanya rate perpindahan panas per panjang pipanya berapa. Ya, jadi kita sudah coba skim dari atas sampai bawah. Ini semua permasalahannya permasalahan sirip ya. Dan sebenarnya solusinya ini kalau kita ngerti cukup sederhana ya, karena pada akhirnya sistem persamaan yang sama dengan boundary condition yang beda-beda saja, dan sisanya hanya definisi untuk menentukan performance dari sirip Anda. Tapi saya rasa akan lebih bermanfaat, menurut saya akan bahas review saja, karena Anda sudah dapat juga ya di kelas. Saya akan review sedikit dan coba untuk gali sedikit sebenarnya apa sih yang harus kita perhatikan, atau kenapa asumsi sirip ini sangat powerful di bidang perpindahan panas ya. Saya akan bahas secara umum dulu, terus kemudian nanti mungkin saya akan coba satu soal, sisanya Anda coba Anda sudah kerjakan ya. Saya yakin Anda semua bisa, tapi mungkin akan ada insight-insight lain yang bisa Anda renungkan supaya pengertian Anda semakin baik. Oke. Jadi masalah sirip ini sebenarnya merupakan suatu pendekatan atau aproksimasi ya dari permasalahan konduksi 3 dimensi atau multidimensi, mau 3, mau 2, jadi 1 dimensi aja. Itu intinya. Ya, jadi intinya sekali lagi Anda punya konduksi 3 dimensi ya. Saya Anda punya balok gitu. Saya gambar balok. Kemudian ini arah X, Y, Z-nya. Nah, ini kan kalau Anda mau pecahkan ya, ingat persamaan konduksinya D kuadrat T D partial X kuadrat partial T partial Y kuadrat partial T partial Z kuadrat ditambah dengan ya kalau ada heat generationnya, atau kemudian kalau dia transient ya. Saya misalnya sekarang steady state dan tidak ada heat generationnya, ini bisa saya hilangkan, ini bisa saya hilangkan. Tetap saja Anda harus masih berurusan dengan partial differential equation ini gitu. Yang susah kan. Anda harus gunakan finite element atau finite difference atau yang lattice Boltzmann, ya metode numerik lah lainnya. Kan susah. Ya enggak? Nah, kita sebagai engineer itu mikirnya adalah gimana caranya saya bisa mensimplifikasi masalah yang lebih rumit ini menjadi masalah yang lebih sederhana. Ya, gimana yang lebih sederhana dari 3 dimensi? Ya, jadi 1 dimensi dia. Tapi tentu kita sadar ya, dari 3 dimensi mau kita aproksimasi jadi 1 dimensi, ya tentu pasti akurasi perhitungannya turun. Ya enggak? Tapi terus kemudian kita sebagai engineer nih sekali lagi berhitung, worth it nggak sih turunnya itu? Misal ya, dari 3 dimensi perhitungannya anggaplah akurasinya 100%. Kalau Anda pakai 1 dimensi, ternyata ya setelah Anda bandingkan dengan eksperimen, itu errornya cuma 10% gitu. Padahal effort yang Anda keluarkan dengan error 10% itu jauh lebih kecil.
Ya, terus Anda kan pasti ukur-ukur kan. Ya kalau cuma 10%, ya, dan saya sebenarnya bisa toleransi error 10% tersebut, ya nggak apa-apa lah, plus minus 10% angkanya. Ya tentu ngapain saya pakai analisa 3 dimensi? Ya nggak? Ya kita pakai saja 1 dimensi. Tapi memang errornya di 10% gitu. Terus kemudian Anda mikir lagi, nanti kalau saya dari 1 dimensi saya lebih akurat, ya sudah saya pakai 3 dimensi aja gitu. Tapi worth it nggak nih? Dengan waktu perhitungan yang jauh lebih panjang, tapi Anda hanya menaikkan akurasinya sebesar, misalnya dalam hal ini 10% gitu. Jadi itu nanti adalah keputusan-keputusan engineering yang tentu harus Anda lakukan sendiri, tapi harus ada justifikasinya. Tapi tentu sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah Anda harus mengembangkan skill di mana kalau Anda lihat masalah yang complicated, coba bisa nggak saya breakdown ini jadi masalah yang lebih simpel dengan asumsi-asumsi tentu saja. Nah nanti setelah lebih simpel, kalau saya masih perlu akurasi yang lebih tinggi, mulai itu saya asumsi yang tadi saya gunakan supaya masalah lebih simpel saya hilangkan. Jadi dia sedikit lebih rumit gitu. Sampai dia jadi memenuhi kriteria akurasi yang Anda butuhkan. Ya, ingat ya sekali lagi. Jadi gunanya adalah saya ingin dari 3 dimensi ini jadi tinggal 1 dimensi aja. 1 dimensi. Jadi ibaratnya ini cuma garis aja gini di arah X. Dari 3 dimensi jadi garis. Nah persamaannya dari D kuadrat. Dari partial differential equation 3 dimensi ini tinggal jadi dx kuadrat sama dengan 0. Nah ini bukan partial lagi ya, jadi D dia. Ya, jadi Anda bisa bayangkan betapa powerfulnya suatu asumsi jika digunakan dengan ya ada justifikasinya lah, kayak gitu. Oke, jadi sekali lagi nih, Anda ingin sirip ini, Vin, Anda ingin dari 3 dimensi atau 1 dimensi, ya, gitu, itu intinya. Nah, sekarang kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa Pak justifikasinya? Gimana saya bisa aproksimasi tentu dengan error yang sudah saya perhitungkan, ya, jangan gede-gede banget gitu. Masalah 3 dimensi jadi 1 dimensi. Nah, untuk menjelaskan ini, Anda harus mengerti dulu tentang thermal resistance yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Ya, kita review ulang. Nih, jadi kalau misalnya Anda punya ya balok inilah ya, balok ini, balok yang sudah balok 3 dimensi ini, atau mungkin ide yang lebih sederhana dari itu adalah Anda punya dinding saja ya, dinding yang sangat panjang ya. Kemudian dinding ini di sisi ini ditaruh pada temperatur T1. Ya, kemudian di luar ini ada konveksi nih. Dengan suatu H dan ininya adalah theta hingga. Dia punya thickness T dan ada thermal conductivity-nya K. Ya. Oke. Nah, sekarang kan udah diajarin ya. Thermal resistance dari model ini adalah ada 2. Ini T1, ini theta hingga. Ya. Ini apa? Jangan lupa T per K. A-nya saya hilangkan karena A-nya dua-duanya sama ya. Jadi A yang digunakan di konduksi ini, misalnya dari T1 ke T2 karena T1-nya lebih tinggi daripada T ambientnya ya, Q-nya keluar sini dan Q-nya keluar sama-sama. Ya. Nah, ini apa tadi? T per K. T itu thickness-nya. Itu resistance-nya. Kalau resistance convection-nya berapa? 1/H. Ya. Nah, kalau ditanya, kalau saya sekarang buat
suatu kurva, ini panjangnya X ya, ini temperatur. Anda di dalam, ini T1. Di luar, taruhlah di sini ya. Ini theta hingga nih. Nah ini T, kita bilang saja ini T2 ya. T2 tuh si permukaan dinding ini nih. Nih, temperatur 2. Berapa T2-nya? Ngitungnya masih ingat? Masih ingat ya? Ngitungnya adalah berarti T1. Di mana saya taruh? Mungkin saya akan pergi ke ini baru saja supaya Anda lebih jelas ya. Berarti kan menghitungnya T1 min T2 per apa tadi? L per K. Ini banyak yang saya loncat-loncat, saya berasumsi Anda sudah bisa ya thermal resistance. Kalau Anda belum, silakan dilihat lagi bukunya. T2 minus theta hingga sama dengan ini 1/H. Ya kan, karena dia steady state ya. Panas yang datang dari dinding harus keluar ke konveksinya. Ya, ini kan sebenarnya panas konduksi, perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi. Ya. Nah, berarti T2 ini kan bisa saya cari nih sebenarnya. Langsung T2-nya dapat. Tapi untuk aproksimasi sirip ini sebenarnya kita ya kalau tahu T2-nya tahu semuanya ya. Tapi sebenarnya yang kita ingin tahu itu adalah perbandingan antara perbedaan T1 dan T2 dan T2 dan theta hingga. Jadi sebenarnya yang kita ingin tahu ya secara cepat saja adalah T1 minus T2 dan T2 minus theta hingga. Yang tidak lain adalah HL per K. Ini L ya. Saya perbaiki. HL per K. Ya. Nah ini kan tadi kalau kita mau lihat beda temperatur tadi. Ini T, ini X-nya ya. Ini T1. Kemudian ini di sini theta hingga. T2-nya di mana? Gitu. Di sini lebih dekat ke theta hingga atau lebih dekat ke T1. Nah, ini kan bisa tahu dari HL per K ini. Kalau HL per K-nya itu kecil, ya maksudnya kecil itu lebih kecil dari 1, ya artinya T2 itu lebih dekat ke T1. T2 yang di sini. Ya kan? Kalau 1 ya sama, dia berarti jarak dari T1 ke T2 sama dengan jarak dari T2 ke theta hingga. Nah, dibalik sekarang, kalau dia besar sekali, ya, kalau besar berarti T2-nya ya, ini saya pindahkan. T2-nya ya di sini jadinya. Ya. Jadi dari perbandingan antara HL per K ini yang tidak lain ya, sebenarnya ini kan adalah perbandingan resistance konduksi dengan resistance konveksi. Ya. Jadi kalau misalnya dia kecil, artinya
resistance conduction-nya lebih kecil daripada resistance convection-nya. Tahanannya lebih kecil di konduksi. Karena tahanannya lebih kecil, tentu saja temperatur drop-nya juga lebih kecil. Ya kan? Anda potensial atau tahanan atau semua fenomena transport lainnya, kalau resistance lebih kecil maka potensial Anda entah itu listrik atau temperatur atau konsentrasi massa itu pasti akan dekat karena nggak ada resistance-nya dia. Ya, kalau tadi kita balik ke yang tadi ini konveksi, ini theta hingga T2, T1. Ini nggak ada resistance-nya di sini, resistance-nya kecil. Ya T1 sama mirip-mirip sama T2. Enggak, resistance kecil tuh artinya apa? Ya, either dia thermal conductivity-nya besar, dia gampang mengalirkan panas, atau thickness-nya kecil, jadi pendek. Ya nggak ada bedanya kan temperatur. Kalau Anda punya dindingnya itu tipis, ya pasti temperatur satu sisi pasti dekat dengan temperatur sisi lainnya kan. Ya, jadi itu jangan lupa nih, saya yakin udah di kelas pasti sudah dijelaskan, cuma ingin menjelaskan lagi, mengiterasi dan mengingatkan. Jadi intinya tuh ini gitu. Air konveksi intinya itu adalah ini ya. Nah, kenapa ini terus jadi penting pada aproksimasi sirip? Nah, mari kita lihat lagi tadi. Kan ada balok. Ya, ada balok. Anda tidak ingin menganalisa ini Y, Z, X. Anda tidak ingin menganalisa perpindahan panas pada arah Y, ya, pada arah di sini, dan pada arah Z di sini. Anda cuma ingin tahu temperatur, distribusi temperatur, analisa perpindahan panas sepanjang ini saja, ya, sepanjang arah X. Sepanjang arah X. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mengaproksimasikan beda temperatur di tengah ini. Sulit sekali ya pakai tablet. Di tengah ini dan di pinggir sini atau di pinggir sini itu kecil. Jadi kita mengasumsikan di luas penampang ini untuk X yang sama itu tidak ada perbedaan temperatur di arah Y, di arah ini, atau di arah Z-nya. Oh, ini ada Z-nya. Z. Ya. Nah, gimana caranya mengasumsikan supaya dalam luas penampang ini semua temperaturnya itu sama? Pakai perhitungan ini. Ya, karena itu yang pertama diminta untuk hitung kan. Ketika Anda mau mengasumsikan bahwa saya akan asumsikan dia sebagai sirip. Artinya tidak ada distribusi temperatur antara paling dalamnya sini dan luarnya, kulitnya. Jadi nggak ada temperatur drop dari dalam keluar. Semua temperaturnya diaproksimasikan sama. Apakah aslinya sama? Tidak, tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, ya. Jadi dia kalau selama ada panas keluar ya pasti dia di dalamnya pasti lebih panas dari yang kulitnya. Tapi sekarang kan balik tadi ke intuisi kita sebagai engineer ya. Kalau misalnya perbedaan temperatur
di dalam dan kulitnya ini 1 derajat Celcius, dan kemudian perbedaan antara si kulit dan angin atau fluida coolant lainnya, misalnya deltanya 10 derajat, artinya kan bedanya kecil sekali kan. Anda ngomong delta 10 derajat tapi di dalam hanya 1 derajat. Jadi Anda sebenarnya cuma miss 10% sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan delta temperatur di luar. Ya kan? Jadi berapapun temperatur di kulitnya itu, nanti kira-kira distribusi temperatur di dalam rasio perbedaan temperatur di tengah dan keluar dibandingkan dengan kulit dan temperatur fluidanya itu 10%. Nah, ini 10%-nya mana? Yang ini. Harus saya merahkan ini. Ini dia. Ya, sama. Ini air konduksinya juga ya. Jadi itu definisinya. Jadi kalau HL per K itu 0,1 ya, artinya resistance tahanan thermal konduksinya itu 10 kali lebih kecil daripada tahanan thermal konveksinya. Konsekuensinya beda temperatur konduksinya di tengah sampai keluar gitu ya, itu 10 kali lebih kecil juga dibanding beda temperatur antara kulit dan fluida di luarnya. Nah, kalau Anda bikin analisa, itu kan sekali lagi ini saya ulang-ulang nih. Sekali lagi deltanya T-nya itu jauh lebih kecil gitu. Dan Anda bisa aproksimasi dia jadi sama. Ya, Anda kan nggak ngurusin yang 1 derajat pasti kan. Anda kan pasti ngurusin yang delta T-nya 10 derajat. Anda tahu delta T dengan dengan fluidanya. Misalnya Anda nanti bikin kalkulasi, nanti kita ambil contoh ya waktu kita bahas soal-soal kita ini. Misalnya deltanya itu 20 derajat, 30 derajat. Nah, Anda bisa langsung tahu, oh kira-kira distribusi temperatur dalam arah Y dan Z itu akan tergantung pada parameter ini. Ya. Nah, ini jangan lupa nih. Jadi HL per K. Atau biasanya kita bilangnya apa? Bio number. Nah, tentu kita ingin bio number ini sekecil-kecilnya. Ya kan? Saya harap sudah mengerti kenapa kita ingin bio number-nya ini sekecil-kecilnya. Tapi sebagai panduan, biasanya bio number-nya itu di set sebisa mungkin lebih kecil atau sama dengan 0,1. Kenapa 0,1? Ya, ini perhitungan order of magnitude ya. 1, 10. Kalau misalnya bio number-nya 0,1 berarti delta T konduksinya ya, tadi T1 minus T2 dibanding dengan delta T konveksinya itu lebih kecil atau sama dengan 0,1. Kalau temperatur drop dari T1 dari T1 ini ke T2-nya 1 derajat, maka temperatur drop dari T2 ini ke theta hingga itu 10 derajat. Artinya kalau perbedaan antara temperatur di tengah ini balok ya, saya lagi ngomong yang balok ini. Temperatur tengah ini ke temperatur di pinggir sini di kulitnya itu 1 derajat. Perbedaan temperatur dari kulit ke fluidanya itu 10 derajat. Karena itu dia pakainya 0,1. Itu hanya perhitungan order of magnitude yang biasa kita lakukan
di ya engineering secara umum ya. 1 kan jauh lebih kecil daripada 10 ya, dan seterusnya. Jadi gitu kira-kira. Nah, kalau Anda ngerti ini, nah sudah sangat baik. Karena itu kalau Anda sudah ngerti ini, Anda bisa kemudian selalu, oh ini ada 3 dimensi, bisa nggak saya modelkan dia sebagai sirip? Ya, tapi tentu saya harus siap-siap. Kalau bio number-nya itu harus lebih kecil dari 0,1. Kalau misalnya bio number-nya lebih besar dari 0,1, bisa nggak tetap saya analisa? Bisa. Tapi jangan lupa errornya jadi besar. Nah itu yang kita nggak mau ya. Jadi supaya aman ya, kita tetap baru bisa kalau bio numbernya 0,1. Artinya distribusi temperatur sepanjang luas penampangnya itu ya masih beda-beda ya sekitar 10% lah dari beda temperatur antara kulit dan keluar. Gitu ya. Nah, dengan pemahaman tersebut, mari sekarang kita kembali ke soal PR ya. Ini ada solar water heater ya, pemanas air tenaga matahari ya, dipanasin ya. Di atas tuh suka, saya nggak pengen sebut mereknya ya. Jadi dia hitam, nyerap sinar matahari jadi panas, panasnya ditransfer ke airnya terus jadi panas ya, bisa buat macem-macem bebas. Nah ini skematiknya bisa Anda lihat di sini. Jadi sistemnya itu ada absorber plate-nya untuk nyerap sinar matahari, tentu saja warnanya hitam ya. Kemudian itu dikontak, ada konduksi dengan si tube-nya yang ada tulisan working fluid-nya. Kemudian panasnya itu datang yang merah, Q radiasinya itu radiasi matahari yang diserap oleh absorber plate-nya. Tapi jangan lupa juga ada angin semilir-semilir kan ya, sebagai heat loss-nya. Jadi tetap nanti karena temperatur plate-nya lebih tinggi daripada temperatur temperatur udara yang lewat nih, air di situ maksudnya, tentu ada perpindahan panas yang hilang ya ke udara. Nah, kita di sini diminta untuk untuk derive differential equation yang merepresentasikan distribusi temperatur. Yang kedua diminta untuk menyelesaikan persamaan tersebut sehingga nanti kita dapat distribusi temperaturnya berapa. Seperti biasa ya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, yang penting kerjanya sistematis. Ya, sekali lagi, the name of the game-nya itu adalah sistematis. Oleh karena itu tentu kita mulai dari diketahui. Ya, diketahui ya, kita tulis saja ini solar water heater ya. Solar water heater. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya tentu Anda sudah baca dan sudah ngerti soalnya seperti yang tadi kita lakukan ya. Kemudian kita apa sih yang kita ingin tahu? Yang pertama itu differential equation-nya ya. Differential equation-nya kita diminta untuk menuliskan. Yang kedua distribusi temperaturnya ya pada arah X. Nah, jangan lupa gambar lagi. Skematiknya gimana? Ya. Jadi kan skematiknya tadi kalau saya sederhanakan, ini ada plat panjang ya. Terus ini kan di sini ada kontak si pipanya yang isinya air, dan jadi di sini diketahui nih temperaturnya di titik ini. Kalau saya bilang ini X0, X-nya ke arah sana, berarti tahu nih T0. Itu tahu.
Kemudian thermal conductivity-nya juga tahu ya, kita sebut saja K. Kemudian ini ada konveksi. Jangan lupa, konveksi ada H-nya, ada temperaturnya, udaranya. Dan kemudian ada panas matahari yang diserap. Ini Q double prime ya, persatuan luas radiasinya. Ya. Oke, kira-kira kan begitu. Nah, jangan lupa supaya kita lebih lebih jelas lagi, dan ini kan kita ingin menuliskan persamaan konduksinya ya. Seperti yang tadi. Ini kita potong. Kalau misalnya ini saya potong saja di sini. Ya. Terus ini jadi kontrol volume sendiri. Ya. Jadi ini ada panas masuk QX. Ini sama persis seperti yang sudah dikerjakan di buku ya. Ini adalah delta X-nya. Ini sepanjang kecil saja elemen delta X keluar di sini seperti biasa. Q pada X plus delta X. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ini ada Q radiasi masuk double prime. Dan kemudian keluar ada Q konveksinya. Jangan lupa karena ada aliran udara sepoi-sepoi ya. Q konveksi. Konveksi ini radiasi. Maaf kalau kecil ya. Oke. Ini kira-kira sistemnya seperti ini. Ini kalau saya tuliskan persamaan kesetimbangan energinya ya, hukum pertama termodinamika untuk sistem ini, maka saya akan dapatkan Q double prime X ini yang masuk ya. Kemudian ini tentu harus dikali dengan luas penampangnya ya. Luas penampangnya di sini itu kan sisi yang ini nih sebenarnya ya, yaitu tebalnya, yaitu kita sebut saja T tebalnya ya, dan panjang masuk ke dalam layar. Jadi kan ini kalau saya gambar 3 dimensi terus ke sana kan, ini terus ke sana gitu. Nah, saya sedang bicara luas ini nih sekarang, yaitu adalah T dikali suatu panjang yang nggak tahu di sini. Tapi di sini untuk memudahkan, maka kita anggap ini sebagai suatu sistem 2 dimensi. Jadi yang arah ke sananya nggak kita hitung. Kita anggap bahwa di setiap, misalnya ini arah Y ya, di setiap Y itu kondisinya sama. Jadi mau di sini, mau di sini, di sini, di sini, di sini, semua sama. Dimanapun kita analisa. Jadi ini mungkin justifikasinya adalah bahwa ini merupakan suatu sistem yang sangat panjang dalam arah Y ya, dan kemudian juga dia adiabatik ya, jadi tidak ada perpindahan panas nanti dalam arah Y ya, karena semuanya temperaturnya tuh sama mau berapapun Y-nya. Jadi itu nanti mungkin bisa ditulis di asumsinya ya. Nanti asumsinya akan saya tulis setelah kita tuliskan kesetimbangan energinya supaya kalian jelas nanti mana yang bisa kita coret. Nah, ini kembali lagi QX ya. Kalau gitu sekarang bukan double prime tapi jadinya single prime saja, yaitu persatuan lebar ke arah Y ya. Jadi persatuan lebar ke arah Y. Nah, ini kalau begitu ini harus saya hapus ya. Jadi Q
prime ya. Di sini juga salah nih, berarti ini cuma prime aja. X ya, kemudian ditambah atau dikurang kalau masuk positif keluar negatif biasa ya. Kurang Q X plus delta X ini yang keluar ya. Kemudian nah ini ada nggak sekarang? Tadi kan kita sudah bahas panjang lebar tentang sirip ya, extended surface, dan bagaimana kita bisa simplifikasikan suatu masalah dari 2 dimensi atau 3 dimensi jadi 1 dimensi. Nah sekarang tadi untuk arah Y udah jelas karena kita anggap dia sangat panjang sehingga semua posisi distribusi temperatur itu tidak lagi merupakan fungsi Y. Sekarang gimana kalau fungsi Z? Ada nggak nih distribusi temperatur setebal thickness-nya si plat ini? Nah, ini kita pakai asumsi yang tadi, di mana Biot number-nya sangat kecil, jauh lebih kecil dari 1. Artinya perbedaan temperatur antara atau distribusi temperatur pada arah Z thickness ini jauh lebih kecil daripada perbedaan temperatur antara si platnya dan aliran udaranya. Ya, jadi itu nih salah satu ini. Ini kalau misalnya ditanya, kenapa di sini nggak ada Pak QZ ya, kemudian ke atas ada lagi Q prime Z gitu. Kenapa? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita mengasumsikan tidak ada perbedaan temperatur. Kalau tidak ada perbedaan temperatur, Q-nya kan 0. Ya enggak? Kenapa bisa tidak ada perbedaan temperatur? Karena kita anggap temperaturnya sepanjang thickness itu uniform. Kenapa kita bisa anggap bahwa sepanjang thickness uniform? Karena resistance conduction-nya jauh lebih kecil daripada thermal resistance untuk convection-nya. Gitu ya. Jadi ini salah satu aplikasi nyata dari tadi bahasan kita yang lumayan panjang tadi itu, lebih dari setengah jam. Oke? Jadi karena itulah QZ-nya ini tidak ada. Ya, saya coret. Maaf, saya jadi coret-coret begini. Saya hapus saja. Oke? Nah, kembali ke sini. Berarti QZ-nya tidak ada. Ini saya tulis ya, asumsi. Tapi saya tulisnya di sini ya. Mohon maaf. Asumsi pertama, berarti asumsinya apa? 1 dimensi kan? Ya, karena tadi sekali lagi arah Y nggak ada, karena kita anggap bahwa dia sama semua, sangat-sangat panjang, nggak ngaruh kita analisa di Y sama dengan berapa, sama saja. Yang kedua, arah Z sama juga. Arah Z-nya, karena kita anggap ini di thickness-nya kecil banget, Biot-nya lebih kecil dari kita anggap aja 0,1 gitu ya. Ya sudah, berarti kan resistance arah thickness jauh lebih kecil daripada convection resistance-nya. Jadi temperatur difference atau temperatur distribution sepanjang thickness itu jauh lebih kecil daripada temperatur difference antara plat dan fluidanya, atau dalam hal ini udara. Ya, ini saya ngomongnya sepertinya kayaknya saya ulang-ulang, tapi ini merupakan suatu konsep yang sangat penting. Jadi satu dimensi dulu. 2, jangan lupa steady state. Karena kalau enggak nanti keluar nih term transiennya ya. Steady. Kemudian 3, apalagi? Di bawah dibilangnya adiabatik ya kalau ini, tapi ini mungkin bukan asumsi, memang kenyataan, tapi nggak apa-apa kita tulis adiabatik. Adiabatik. Oh ya, adiabatik itu suatu idealisasi ya. Pada kenyataannya, pada akhirnya tidak ada yang namanya suatu boundary di mana Q-nya 0. Nggak mungkin. Ya, yang ada Q-nya sangat-sangat kecil. Ya, itu bisa. Tapi ini kita idealisasi, adiabatik itu tidak ada Q. Tapi pada kenyataannya ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Anda mungkin bisa bikin kayak seperti itu kalau Anda buat dia
vakum, ya, jadi nggak ada konduksi dan konveksinya. Tapi jangan lupa, vakum pun masih ada radiasi, ya. Anda mungkin bisa buat kalau temperaturnya sama, tapi tentu jadinya sangat-sangat complicated. Oke, ini saya tambahkan dengan Q radiasi, ya. Q radiasi. Tapi karena ini nanti jadinya per satuan panjang, jangan lupa Q radiasi double prime-nya harus kita kali dengan panjangnya delta X. Karena ini kan sekali lagi persatuan panjang dalam arah Y. Ya, terus kemudian ada yang keluar. Ini Q konveksi. Ini juga sama. Kita kalikan delta X, ya. Nah, dengan alasan yang sama, karena ini steady berarti ini nanti sama dengan 0, ya. Nah, X ini kan bisa saya uraikan menjadi Qx minus, ini kan standar, tambah X kali delta X, ya. Yang lainnya sama. Ya, jadi ini hilang. Ini hilang, ini hilang. Terus kemudian yang terjadi adalah dqx dx ini berubah menjadi minus K. Maaf, ini harusnya jadi prime, ya, jangan lupa. Jadi K dikali T. T itu adalah thickness-nya, ya. Thickness-nya. Jadi T ini T. Ya, K dikali T. Kemudian ingat apa jadi? D kuadrat T dx kuadrat, ya. Nah, delta X-nya tetap ada. Tapi ini ada minus lagi di depan nih. Minus kali minus jadinya plus. Nah, minus yang sebelumnya karena Qx itu kan minus K dt dx. Ya, jadi minus kali minus jadinya positif. Ditambah. Ini masih sama. Ya. Kemudian dikurang, ini kita uraikan saja. H dikali T dikurang T hingga ini delta X sama dengan 0. Jadi ini sudah terjawab, ya, part A-nya, ya, differential equation dari distribusi temperaturnya. Oke. Sekarang untuk part B-nya, ya, kita akan selesaikan persamaan diferensial ini. Ini sederhana saja, yang baris kedua ini saya hanya pindahkan KT-nya ke bawah, ya. Terus kemudian supaya lebih sederhana, saya introduce variabel theta, ya, sama dengan T minus theta hingga. Sehingga saya bisa menuliskannya sekarang sebagai D kuadrat theta dx kuadrat dan seterusnya. Nah, persamaan diferensial orde 2 ini tentu saja kita semua tahu sudah ada general solutionnya. Jadi solusi umumnya itu sudah ada. Apa solusinya? Solusinya adalah theta, ya, sama dengan C1 E plus lambda X ditambah C2 E minus lambda X ditambah S per lambda kuadrat. Nah, ini tentu lambdanya di sini adalah H
dibagi KT ya akar. Nah, S-nya di sini adalah Q radiasi per KT-nya. Ya, jadi ini S-nya, ini lambda kuadrat. Ya. Kemudian boundary condition-nya ya. Yang pertama itu T pada X sama dengan 0. Ini sama dengan T0 ya. Tapi karena sekarang kita sudah berubah jadi theta, maka theta X sama dengan 0 sama dengan T0 dikurang theta hingga, ini kita sebut saja theta 0. Nah, yang kedua tadi kan dibilang ini platnya di sini T0, di sini juga T0. Ya. Kalau begitu ini kan simetri sebenarnya. Ya, saya bisa harapkan di tengah ini ya, temperaturnya kalau begitu akan seperti ini kan. Nah, di sini gradiennya di tengah ini pasti sama dengan 0. dt dx sama dengan 0. Ya. Jadi, sekarang yang akan kita lakukan boundary condition-nya adalah dt dx di x sama dengan L. Ya, jadi ini L. Ya. Ini sama dengan 0. Ya, alias kalau gitu di sini juga dt dx ini sama dengan 0. Oke. Nah, ini cepat saja. Kalau kita masukkan, maka kita akan dapat theta 0 ya dari boundary condition yang pertama, C1 ditambah C2 tambah S per lambda kuadrat. Nah, yang kedua d theta dx ya pada ini x sama dengan L. L itu di tengahnya, jadi panjangnya kita definisikan sebagai 2L. Ini sama dengan C1 lambda E plus lambda L dikurang C2 lambda E minus lambda L. Ini sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini Anda nanti bisa dapat, saya tulis di sini saja ya. C1-nya ini akan sama dengan theta 0 minus S per lambda kuadrat dibagi 1 plus E2 lambda L. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau tulisannya masih berantakan. Tidak mudah buat saya nulis dengan stylus seperti ini. Tapi please bear with me ya. C2 ini 2 sama dengan ini theta 0 minus S per lambda kuadrat satu plus E minus 2 lambda L. Ya, ini kemudian kalau Anda masukkan, Anda akan dapat jawabannya theta sama dengan theta 0 dikurang S per lambda kuadrat dalam kurung. Kemudian ini ada E
lambda X 1 plus E 2 lambda L ditambah E minus lambda X 1 tambah, maaf, ini E minus 2 lambda L, ya. Kemudian ini ditambah S per lambda kuadrat. Ini plus ya, ini maksudnya. I think I'll make it worse. Iya, tapi itu S per lambda kuadrat. Jadi ini jawabannya, ya. Saya rasa ke bawah penyelesaian differential equationnya Anda pasti sudah belajar ya. Sederhana, general solutionnya juga Anda sudah tahu, hanya masukkan boundary conditionnya, hati-hati ya. Ini sebenarnya sama saja. Anda mau taruh dt dx pada L sama dengan 0, atau Anda mau bilang di sini T pada 2L sama dengan T0, nanti hasilnya sama saja. Ya, cuma hati-hati ya, mungkin juga definisikan L dan 2L-nya juga Anda harus tahu mana yang L, mana yang 2L. Oke, jadi saya rasa cukup ya penjelasan kita. Cukup panjang, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda, terutama untuk mensimplifikasi atau menyederhanakan suatu permasalahan perpindahan panas yang rumit, multidimensi menjadi satu dimensi. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Selamat belajar, jangan lupa dibaca bukunya. Dan kemudian sampai jumpa di kesempatan berikutnya.